Oke, skill keempat, be careful of present participle. Perhatikan present participle. Kita langsung saja. Jadi present participle itu bisa berfungsi sebagai verb, bisa berfungsi sebagai gerund. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, di sini dia membedakan hanya dua, verb dan adjective. The man is talking to his friend. Dia adalah verb, is talking. Sementara di sini adjektif, the man talking to his friend has a bird. Dia bukan verb tapi adjektif, kata sifat. Verbnya adalah has. Kita baca sepintas penjelasannya. In this sentence, talking is part of the verb because it is accompanied by is. Terdapat is, maka sudah pasti verb menurut dia ya. Menurut buku ini, seketika terdapat is, maka sudah pasti verb. Sementara in this sentence, talking is an adjective and not part of the verb because it is not accompanied by some form of be. Karena dia tidak ditemani oleh anggota be. Anggota be itu is, are, was, were. Di sini tidak terdapat anggota be, maka dia mengklaim bahwa ini bukan lagi verb, tapi dia adjektif. Padahal sebenarnya, kalau kita ingin melihat kalimat sebenarnya ini, the man talking to his friend ini merupakan kalimat yang telah mengalami reducing, telah mengalami penyingkatan. Kalimat utuhnya ini ialah the man who is talking. Ya, kalau kita menerjemahkan ini, the man talking to his friend has a bird. Laki-laki yang berbicara dengan temannya memiliki jenggot. Ya, jadi sebenarnya telah terjadi reducing. The man, laki-laki yang, ada kata yang, ada kata yang, sehingga sebenarnya kalimat utuhnya the man who is talking. Who is itu bermakna yang, laki-laki yang berbicara. Tapi karena mengalami reducing, memang dalam pembelajaran klausa bisa terjadi reducing dengan persyaratan-persyaratannya. Dan di sini di kalimat the man talking ini telah terjadi reducing. Kalau dalam klausa the man who is talking itu adalah adjective clause. Dia berfungsi menjelaskan noun yaitu man, maka disebut sebagai adjective clause. Tapi dia memberikan jalan pintas bahwa untuk menganalisa ketika mendapatkan hal seperti ini di tuple, ketika dia ditemani oleh is kemudian diikuti oleh talking, pasti verb. Ya. Tapi ketika tidak terdapat to be, maka dia pasti bukan verb, tapi dia adalah adjektif. Meskipun terdapat to be, tapi ada kata who ataukah what atau when atau that, ataukah dia mengarah ke klausa, maka dia juga bukan verb, tapi dia adalah adjektif. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya selain verb ing ini ada verb yang lain, maka besar kemungkinan verb ing ini adalah bukan verb karena terdapat verb yang lain. Memang di sini tidak terdapat verb yang lain. Di sini ada has. Has ini tidak mungkin adjektif. Tidak mungkin, dia pasti verb. Pasti verb. Seperti anggota be, is, are, ataukah do, atau has itu pasti verb. Tidak mungkin bukan. Jadi triknya 3 sebenarnya. Yang pertama, kalau ada is kemudian diikuti verb ing, pasti verb. Tapi kalau ada verb ing tanpa ada is sebelumnya, dia pasti bukan verb. Kemudian yang kedua, meskipun ada is tapi sebelum is ada WH question, entah who, what, where, when, dan sebagainya, maka dia pasti bukan verb, tapi dia adalah clause, entah adjective clause, adverb clause, atau noun clause. Yang jelas dia pasti clause. Kemudian trik yang ketiga, kalau dalam kalimat terdapat dua verb dan salah satunya adalah verb ing, maka besar kemungkinan verb ing ini adalah bukan verb, tapi dia adalah adjektif. Seperti itu triknya. Oke, kita lanjut. Lihat contohnya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kita menggunakan trik di sini. Playing ada bla bla,
kita tidak tahu apakah kita mencari is. Kalau misalnya the child is playing in the yard, is di sini, maka otomatis ini verb. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada playing verb, di sini juga ada is. Trik yang ketiga tadi, jika terdapat dua verb dalam satu kalimat, maka besar kemungkinan verb ing ini bukanlah verb. Karena is harus verb, tidak bisa menjadi yang lain. Harus menjadi verb, tidak bisa menjadi yang lain. Sementara playing bisa menjadi yang lain. Makanya playing yang dikategorikan sebagai bukan verb. Now, oke, is tidak bisa. Karena kalau is masuk di sini, maka playing berubah menjadi verb. Maka akan ada dua is dalam satu kalimat. Itu tidak bisa. Karena tidak ada WH question yang mendahului. Seandainya ada di sini who is, oke, itu yang betul. Tapi karena hanya is, maka tidak bisa. He, subjek ada the child, maka he subjek tidak betulkan. Was setara dengan is, maka jawaban yang paling betul adalah now. Kita lihat penjelasannya. In this example, if you look at only the first word of the sentence, it appears that child is. Kita langsung ke the best answer here is A. A adalah jawaban yang betul, yang paling betul. Penjelasannya kurang lebih seperti itu tadi. Ketika mendapatkan kalimat yang terdapat verb ing, kemudian ada juga verb yang lain, maka besar kemungkinan verb ing ini bukanlah verb, tapi dia adalah adjective. Ini penjelasannya. A present participle is the ing form of the verb. The present participle can be first part of the verb or to an adjective. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. It is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb. Ketika tidak ditemani oleh be, maka dia adjective. Tapi ketika dia ditemani oleh be, maka dia adalah present participle atau dia adalah verb. Contoh, the boy is standing in the corner. The boy standing in the corner was naughty. Ada dua verb di sini, was dengan standing. Karena terdapat dua verb, maka besar kemungkinan standing ini bukanlah verb. Was adalah verb. Kalau kalimat utuhnya ini, the boy who is standing, ya, the boy who is standing in the corner was naughty. Seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang akan saya jelaskan di video ini, be careful of past participle. Ini sebenarnya sama dengan verb ing tadi. Past participle ini verb yang ditambahkan ed. Verb ketiga. Contohnya, the family has purchased a television. The poem was written by Paul. Sama-sama verb. Bedanya tadi kalau verb ing itu hanya didahului oleh anggota be, sementara kalau verb ketiga ini atau past participle ini bisa didahului oleh anggota have. Anggota have dan anggota be mendahului verb ketiga, berarti verb ketiga ini adalah verb. Tapi ketika tidak ada di antara keduanya yang mendahuluinya, misalnya ini, the television purchased yesterday was expensive. Tidak ada have, tidak ada be yang mendahului, maka purchase adalah adjective. Namun lagi-lagi triknya sebenarnya adalah ketika terdapat dua verb dalam satu kalimat. Was adalah verb, purchase adalah verb, maka besar kemungkinan purchase ini bukanlah verb. Karena was tidak memiliki fungsi yang lain selain verb. Sementara purchase memiliki fungsi yang lain, yaitu adjective. The poem written by Paul appear in the magazine. Adjective ada appear, ini ada appear, ada written. Verb yang muncul yang kedua ini adalah verb. Karena sebenarnya written ini kalau kita ingin mencari kalimat utuhnya, the poem that is written by Paul appear in the magazine. Jadi ada kata that is written, yang ditulis oleh Paul. Demikian juga dengan ini, the television that is purchased yesterday was expensive. Yang dibeli kemarin, berarti the television that was purchased yesterday was expensive.
Ketika noun kemudian langsung bertemu, ingat semuanya ya, noun langsung bertemu dengan verb ing atau verb 3, maka besar kemungkinan verb 3 atau verb ing ini adalah adjektif yang berfungsi menjelaskan noun yang jatuh atau yang muncul sebelumnya. Boom, television, kemudian tadi yang di verb ing juga noun mendahului, dia berfungsi menjelaskan noun, bukan berfungsi sebagai kata kerja. Seperti itu. Jadi jangan serta-merta menganggap bahwa semua yang berakhiran ed, semua yang berakhiran ing itu adalah verb. Bisa saja dia adjektif. Perhatikan, kalau ing tadi dia didahului oleh to be, sementara verb 3 didahului oleh to be ataukah to have. Trik lainnya, ketika terdapat verb yang lain selain verb yang kedua ini, verb ing dan verb ed, maka besar kemungkinan verb yang ditambahkan ed atau ditambahkan ing ini adalah adjektif. Seperti itu. Contohnya, the packages bla bla mail at the post office will arrive Monday. Mail at the post office will arrive. Will arrive adalah verb. Mail sudah pasti bukan verb. Will arrive dia harus verb. Maka mail bukan verb. Maka the packages, kita lihat penjelasannya di bawah ya. In this example, kita langsung ke jawaban yang paling betul. Is the best answer to this question D. Have ini verb ya. Have mail. Tadi kalau have diikuti oleh verb ketiga, maka mail ini harus menjadi verb. Were juga anggota be, kemudian diikuti verb ketiga, berarti dia verb. Them ini objek sebenarnya. They subjeknya, them objeknya. Sementara di sini kita tidak butuh objek. Just adalah kata keterangan. Keterangan lah yang kita butuhkan di sini. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Jadi the best answer is D.